Assalamualaikum, Bang Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Akhir tadi menyusuri sungai ini. Selamat. Sini, naik. Kebetulan sekali, Bang. Apa ini tergesa-gesa ini? Ya, karena Aki ini diterong tegus gubuk diselamat ini. Kebetulan juga Bang Ki lagi bawa madu ini. Apalagi ini mau bulan suci Ramadan. Bagus sekali ini kalau Kiselamat nanti bawa untuk berbuka, Bang Ki. Oh, itu harus. Jadi apalagi kan di hutan kan menyatu dengan alam. Iya. Jadi selain bisa diseduh pakai es juga, bisa juga pakai singkong. Iya, Dicocol itu kan. jadi tengguli kata orang. Pakai singkong bisa juga pakai pisang. Iya. Karena Aki meyakini dulu ketika Aki puasa tahun kemarin, Bang Ki, berbuka pakai madu ini, habis sahur minum madu, fit sampai Itu pasti. 2 hari 2 malam, bukan lagi berbuka, besoknya lagi masih fit, Bang Ki. Itu pasti. Tapi minum madu Bang Ri ya, bukan minum madu yang lain. Kalau madu yang lain Aki tidak yakin itu, Bang Ki. Ya itulah ya. Jadi memang Makanya sengaja Aki dari hutan ini ingin menemui Bang Ki. Tapi ada yang jadi pertanyaan di sana. Siapa yang meninggal? Bahkan ada pengikut setan, mengaku pengikut setan, Bang Ki. Katanya meneror dengan Banaspati, dengan ini. Katanya pengikut Mak Lampir katanya, Bang. Benar. Apa benar katanya? Jadi saya ini kan bingung, Kisahnya. Saya kan sudah lama sekali tidak jumpa dengan Mak Lampir. Itu kalau tidak salah sudah hampir mau 3 bulan. 3 bulan yang lalu saya berjumpa dengan Mak Lampir. Ya cuma hitungan hari saja. 2 hari kalau tidak salah. Hari pertama saya bakarlah itu tempatnya. Nah itulah katanya membuat dia jadi dendam Iya katanya. betul. Jadi dia marah. Semua saudara-saudara Bang Ki akan dihabisi katanya. Dan yang terakhir katanya dia meminta darah Bang Ki katanya. Apa Iya, maksudnya? Begitulah. Nah saya pikir permasalahan itu kan sudah beres dan sudah selesai. Ternyata tidak, malah menebar Tidak. dendam. Tidak. Jadi di hari kedua dia datang ke lahan sawit kita. Lahan sawit yang Lahan dulu, sawit itu. yang katanya sempat diberikan ke Matomblo, Iya, diberikan sengketa, ke yang katanya masih sengketa. sengketa. Sekarang kan sudah sah jadi milik kita itu kan ya. Dia datang sana, saya hajar, jatuh, bangun lagi. Dia hajar, jatuh, bangun lagi. Berkali-kali saya hajar itu, dia jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Oh, jadi awal permusuhan ini ketika Bang Ki membakar markasnya itu. Ya tapi Bang yang tidak dibakar, Bang, apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kasihan masyarakat-masyarakat yang tidak Betul. berdosa. Saya takutnya nanti begini. Dia main licik kan. Ini nama saja belis. Kalau Iya. kita belis asli enak, Bang. Iya, Ini belis jadi berwadah manusia. Nah ini yang dikhawatirkan. Kejadian ini yang sangat sulit dihadapi ini. Pengikutnya ini menjadi belis semua, Bang. Betul seperti Janggan kan. Mahesa, Apalagi itu. Supe, Nah itu dia 11-12. 11-12 itu. Yang adanya hanya harta duniawi, bahkan katanya mereka siap memberikan tumbal-tumbal untuk Mak Lampir. Betul itu memang. Bahkan katanya Mak Lampir itu memiliki Koco Benggolo, katanya bisa memantau semua keberadaan seperti itu. Apa benar itu, Bang? Benar. Jadi yang pertama itu kan kejadian ketika rumah saya dikirim Banaspati itu, santet itu. Santet bola api, Iya, bola api dikirim ke rumah. Kalau mau dipikir secara logika, kalau dia tidak memiliki kaca apa tadi itu? Koco Benggolo itu Kaca tadi. Bonggol itu dia tidak bisa melihat. Kok bisa itu tempat sasaran ke tempat saya, begitu saya selidiki ternyata Mak Lampir. Oh, di belakang semua kejadian Mak Lampir. Iya, jadi saya coba kemarin, kalau tidak saya datanglah itu markas mereka. Bukan untuk berantem, bukan. Saya datang secara baik-baik. Sudahlah kau Lampir, pergilah saja kau dari sini ya. Jangan Kita kan ganggu ingin- masyarakat lah intinya, Kita Pak. kan sebentar lagi puasa. Jadi kita juga ingin fokus menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak mau, Tetap ingin, menghabisi. berarti benar ada suara yang mengatakan dia menginginkan darah Bang Ki itu. Sudah disampaikan, pahit darah Bang Ki itu kata saya. Yang pasti dia harus tumbang katanya. Apalah kata saya. Makanya Aki menyusuri sungai. Kebetulan sekali batin Aki mengatakan Bang Ki tidak jauh dari sini. Makanya Aki mendarat di sini. Ternyata benar. Sekalian juga Aki ini, yaitu tadi sebentar berpuasa untuk berbuka puasa. Nanti bawa saja 10 dirigen nanti. Bawa 10 dirigen. Mumpung stok kita lagi banyak. Oh, stok lagi banyak. Ya ini kan makanya saya promosikan biar saudara-saudara yang pesan kemarin kan sempat lama tinggi. Sempat sebulan kan, ada yang lebih karena memang madunya kan sulit. Ya, kita kan
berharap dengan alam. Ketika Iya. alam ini lagi sulit seperti lebah-lebah kalau tidak mengeluarkan madu bagaimana? Iya. Kita mau mengambilnya kan? Beda lagi kalau dengan madu oplosan ya. Banyak ya. Banyak sekali. Tinggal jual, tapi kita nggak Bahkan mau. yang agak khawatir kan banyak orang yang menjual nama Bangke hanya untuk menjatuhkan madu Bangke ini. Itu yang Banyak, dikhawatirkan. itu banyak. Makanya kepada para sahabat-sahabat ya, ini Aki udah lama tidak bertemu. Jangan pernah percaya kalau orang mengatasnamakan Bangke kalau bukan langsung ke pemiliknya. Tapi sekarang begini Ki, gampang sekali ya. Ini biar didengar dengan para penonton subscriber setia daripada Bangke Lampung. Karena semalam juga kejadian juga. Sudah ada kejadian Sudah ada juga. kejadian. Dia menuntut kepada saya itu kan. Begitu kita minta bukti transfernya bukan atas nama Eko Setiawan, Atas orang lain. atas orang lain. Kita sudah minta bertanggung Kita jawab. minta pertanggungjawaban. Nah, jadi saudara-saudara semua, simpel ya. Kalau kalian ingin menerima madu langsung dari tangan Bang Re, ya, ataupun serbuk ini dari tangan Bang Re Lampung, cukup simpel. Jadi kalian cukup transfer di nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan. Ingat, Eko Setiawan. Kalau yang lain-lain sudah Yono, sudah Tole, sudah Paijo, itu bukan Bang Re Lampung. Itu bukan dari Bang Re Lampung. Ingat ya, ini perlu saya jelaskan juga. Karena saya merasa tidak enak semalam, Ki. Besar lagi uangnya, 4,5 juta Wah. luar negeri ya. Jadi kasihan mereka yang memang sudah berharap dengan khasiat madunya. Iya. Tapi kejadiannya yang diterima dengan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Inilah yang kadang kita tidak berpikir, tidak menautkan hati. Bagaimana seandainya itu terjadi pada kita? Iya. Jadi begitu saya tanya, kok ini bukan 4,5 juta, bagaimana ceritanya? Dia pesan 3 paket. Oh. Pesan serbuk ini, pesan madu ini. Ya mungkin untuk persiapan bulan suci Ramadan ini kali mereka. Nah, langsung saya katakan begini, Ki. Kata saya, sedangkan ini kan hanya ada di tempat Bang Re Lampung. Kalau Diracik khusus. diracik khusus, jadi tidak ada di tempat lain. Jadi alangkah kalian cerdiknya dalam berpikir ya, dalam menilai, dalam memahami setiap perkataan yang saya sampaikan di channel YouTube ini. Kalau kata saya, Bang Re Lampung ya, saya hanya menerima atas transfer nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan, itu berarti Bang Re Lampung. Situ saja poinnya. Intinya seperti Intinya itu. di situ saja. Tetapi itu tadi, kalau Tole, kalau Paino, kalau Paijo dan lain-lain siapapun itu berarti bukan belinya dengan Bang Re Lampung. Itu sama saja Bang Ge, orang yang menghamili Bang Ge suruh bertanggung Nah, jawab. iya. Itu jauh panggang dari api. Enak juga kalau seperti Luna Maya ya. Kalau seperti Oma sebingung juga saya Nah, suruh kalau bertanggung seperti jawab. seperti Mak Ki, Lampir, rokok dulu, Ki. ya. Kita ada rokok sini. Sini. Ki Slamet ini dulu dia ini tidak terbiasa dengan rokok coklat ini ya. Dia terbiasa dengan kemenyan. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu ada rokoknya Ki. Nah, tapi kan saya juga nggak tahu mengapa tumen-tumenan saya juga kan biasanya saya rokok putih kan ya. Oh, ternyata ada Ki Slamet yang mau datang ya. Mungkin inilah rezeki daripada untuk Ki Slamet. Itulah yang namanya Isep dulu, saudara Ki. itu Bang. Iya. Walaupun jarang bertatap muka, jalan bersebut apa, tapi hati saling berdoakan. Itulah kita. Jangan pernah kita menebar benci, jangan pernah kita berprasangka buruk. Mudah-mudahan ketika kita selalu berbuat baik, berprasangka baik, hati kita ini akan dilapangkan Bang. Betul. Mudah-mudahan. Betul, seperti itu. Nah, seperti itu ya saudara-saudara. Jadi kembali lagi masalah pemesanan madu, saya tidak mempermasalahkan penjualan madu ya. Karena banyak juga yang jual-jualan juga banyak. Tapi saya selalu menegaskan, yang mendapatkan madu daripada Bang Re Lampung itu berarti dia yang transfer atas nama Eko Setiawan. Selain itu, tidak apapun itu bentuknya, mau 4.500.000 belum dikirim ya bodoh amat. Itu Ya, bukan urusan mintalah saya. pertanggung jawab dengan siapa dia Nah, dengan memesan. siapa yang mendesak. Ini nanti ada lagi Ki bahasanya Ki. Itu kan timbang Re kan. Itu bingung itu. Ujung-ujungnya saya bingung kan. Itu yang saya bingung kan begitu nah. Nah, jadi yang seperti itu tolonglah kalian berpikir yang Ya bisa memilahnya lah. ya bisa. Saya juga tidak memaksa kalian mau beli dengan siapa, tidak memaksa, tapi saya bisa pastikan yang pesan dengan Bang Re Lampung itu hanya atas nama Eko Setiawan. Ya. Selain itu tidak teman-teman ya. Ya pasti tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. bertanggung Saya jawab. tidak bertanggung jawab. Kalian minta saja pertanggungjawaban dengan siapa yang pesan. Tetapi kalau memang pesan dengan Bang Rir, kemarin memang lama, tapi memang sudah kita kirim semua karena stoknya tidak ada. Ini juga Ki, kita kehabisan stok kemarin.
Karena kita kirim ke Arab Saudi kemarin 10 kontainer itu. 10 ke Arab Saudi. 10 kontainer minyak itu. Oh, minyak. Kehabisan. Jadi subscriber kita kehabisan. Jadi terpaksa kita kirim madunya dulu daripada menunggu terlalu lama. Iya. Udah berminggu-minggu. Tapi tenang, itu akan kita kirim lagi di next order selanjutnya teman-temannya. Barang datang, kalian pesan kita bisa kirim lagi. Nah, tadi yang pasti mesannya ke Bang Lampung atas nama Eko Setiawan ya. Ingat, kita sebentar lagi puasa, nanti juga akan saya bawakan Islamat ini kalau kurang 10 tiga 10 kontainer saya kirim. Terlalu banyak itu Bang. Bisa masuk tidak ke hutan 10 kontainer. Bagaimana Aki membawanya ke hutan itu Bang? Kebanyakannya. Jadi cukuplah 10 tiga. Nah, jadi saudara-saudara semua, mumpung stok kita masih melimpah, silahkan yang mau pesan madu transportnya ke nomor rekening BNI sama Setiawan 11 21 57 0001. Nah, ini pesan ya, pesan baik itu tim ataupun bukan ya. Ya intinya saya mah bodoh amat ya, tapi tolonglah dijaga mitra kita, citra kita sebagai ya YouTuber kecil ini ya. Karena kepercayaan orang itu susah begitu. Bang. Jadi pertanggungjawaban kalian lah, baik itu daripada tim daripada Bang Ri Lampung yang mengatasnamakan Bang Ri Lampung. Saya tidak pernah marah ya, cuman pertanggungjawaban kan perlu ya. Karena ketika seseorang itu hilang kepercayaan, maka akan susah kita mengambil kepercayaan orang lain lagi. Tuh. Karena kan orang tahunya Bang Ri Lampung. Saya tidak tahu menahu itu kan tim daripada Bang Ri Lampung ya. Saya bingung juga jawabnya. Mau jawab dengan bagaimana? siapa? Giliran bertanggung jawab tidak tahu menahu. Harus dengan Bang Ri Lampung. Padahal itu Ki, setiap kali saya live saya katakan terus atas nama Eko Setiawan, atas nama Eko Setiawan. Cuman kan lidah itu tidak bertulang. Silakan mau pesan dengan Ki Slamet, mau pesan dengan yang lain juga silakan, tidak melarang. Nah, apabila itu terjadi, misalkan itu pesan dengan Ki Slamet atau dengan yang lain, ya tolonglah dikirim ya untuk tim-tim daripada Bang Ri Lampung ini ya. Orang sudah nunggu lama dari Bang Ri Lampung, Enggak sampai juga, nah, jangan kan bingung ujung-ujungnya. Jawabnya sudah sampai doanya kan. Nah, jadi maka dari itu saya mengambil kesimpulan yang ingin pesan dengan Bang Ri Lampung cukup transfer atas nama Eko Setiawan. Selain itu kita tidak akan bertanggung jawab apabila ada penipuan, barang tidak sampai ataupun bla 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 yang lainnya ya. Nah, jadi saudara-saudara semua, sekarang di sebelah saya ini ada Ki Slamet. Benar yang dikatakan Ki Slamet tadi, sudah lama sekali tidak jumpa. Tetapi itu hanya raganya saja tidak berjumpa. Tapi kalau batin setiap malam kita ngobrol, ngopi, ketemu ya di di Istana Bundaran itu ngopi, kita main ke tempat lorong kita itu. Cuman memang itu kan bukan daripada bagian dasar. Jadi Ki Slamet ini dia juga punya channel. Mungkin ada penonton baru yang belum tahu dengan Bang Ri dan belum tahu dengan kita juga ya. Di sini sedikit mengingatkan, Ki Slamet ini punya channel YouTube juga. Ya, channel YouTube yang dulu sempat dipegang dengan Bang Ri Lampung. Kita masih musuhan. Iya, masih di dunia kegelapan. Nah, itu. Jadi nama channelnya itu Noto Urip. Jadi kalau subscriber setia daripada kita semua pasti sudah ada paham ya. Itu nama channelnya Noto Urip. Jangan lupa di subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Sampai sekarang Aki bertanya, Bang Ri memberikan nama Noto Urip. Noto Urip itu kan kalau kata orang seberang sana itu menata kehidupan katanya. Untuk lebih baik. Iya, dari tadi dunia kegelapan sedikit menemukan cahaya-cahaya kebaikan. Ya mudah-mudahan lah ketika kita sebagai manusia ini hanya hidup sementara di dunia ini, Bang. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini nanti kan ada pertanggungjawabannya di kehidupan abadi lah. Iya. Nah, jadi ya saudara-saudara semua, jadi kita kembali lagi ke Mak Lampir ya. Di sini saya berpesan juga dengan tim ataupun sahabat daripada Bang Ri Lampung, harap berhati-hati. Karena kemarin ketika saya berhadapan dengan Mak Lampir itu ada satu kekuatan yang sangat dahsyat luar biasa gitu. Dia seperti apa memukul tanah itu. Saya itu seperti goyang bumi itu. Bergetar itu. Kekuatan iblis kali. Nah, jadi saya pikir saya tidak mau gegabah, mulai saya tarik mundur saja dulu. Nah, maka dari itu, dari sekarang kita semua harus mengatur strategi bagaimana caranya
kita bisa menghadapi mak lampir, bisa memulangkan ke asalnya, dan bisa mengambil daripada seperti janggal, pengikutnya agar sadar. Sayang Ki, karena bentar lagi puasa. Masih bisa sadar janggal. Ya insya Allah lah. Karena saya memiliki keyakinan seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya. Betul sekali itu, Bang. Dan itulah yang saya coba selama ini ketika saya berhadapan dengan lawan tanding saya, untuk menimbulkan sisi baiknya itu. Jangan semata-mata mereka dianggap musuh, Bang, ya. Betul. Karena sejahat-jahatnya manusia itu masih ada sisi baiknya di dalam hati. Betul. Walaupun mereka mau bagaimana juga tetap saudara kita. Ya, sesama manusia itu kan Iya. kita tetap harus berprasangka baik, harus saling mengasihi. Karena itulah kodrat manusia sejatinya lah, Bang. Betul itu. Tapi jiwa kita sudah dikuasai hawa nafsu, itu akan hilang semua. Yang adanya hanya permusuhan, kebencian. Itu yang kadang lupa kita sebagai manusia biasa ini, Bang. Nah, jadi saudara-saudara semua ya, sedikit masukan, sedikit saran juga saya perlu daripada penonton setia, sekiranya kita ini harus bagaimana gitu kan Iya. menghadapi mak lampir ini kan. Tapi yang pasti, Bang, selain saran kita perlu doanya, Bang. Betul. Doa dari para sahabat. Karena yakin sahabat-sahabat Bang ini orang-orang baik semua, Bang. Iya. Orang-orang yang selalu ibaratnya mendoakan tentang kebaikan, tidak pernah ingin saling menghujat, tidak pernah ingin saling menimbulkan benci di dalam hati. Ya karena mungkin mereka selalu mengikuti perjalanan mereka, dilihatnya apa yang kita lakukan mungkin itu akan ditiru dari mereka. Mudah-mudahan. Betul. Makanya kita itu terkadang kita harus hati-hati di channel YouTube ini. Makanya saya itu selalu berpesan ya. Sering saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton daripada tayangan daripada Bang Ria Lampung cukup mengambil sisi baiknya saja, buang sisi buruknya. Karena kita juga menyadari kita ini kan manusia biasa Iya. juga, Bang. Jangan ditelan mentah-mentah. Nanti begitu si bapak ini punya anak, nak itu ada preman, hajar nak, seperti Bang Ria Lampung. Kan mati konyol. Jangan, kalau Bang Ria Lampung itu semuanya sudah terlatih ya teman-teman semua ya. Itu sudah pemain-pemain senior semua itu ya. Jadi semua dilakukan apa itu namanya tuh penuh dengan kehati-hatiannya, tidak gegabah ya. Gegabah, tidak sembrono lah. Nah, jadi yang seperti itu kalian cukup menikmati tontonannya saja sebagai hiburan kalian. Sisi baiknya kalian ambil, sisi buruknya kalian buang. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Jangan kalian, nak itu nak, seperti Islam nak, aja nak, bikin mutadaran nak, ketemu terminal. Jangan teman-teman ya. Bahwa apa yang kalian lihat ini semata-mata hanya untuk memberikan edukasi dan tontonan kepada kalian semua. Jangan Sebagai gegabah. pelajaran lah. Sebagai pelajaran yang sangat berharga ya. Oh berarti kita bertemu dengan preman, bertemu dengan dukun, kita harus begini. Itulah maksudnya saudara-saudara. Kalau lebih baiknya kalau ketemu preman itu bisa disentuh dengan hati, bukan dengan kekerasan. Jangan kekerasan ya. Jangankan preman ya, semut saja kalau diinjak dia marah begitu kan ya. Nah jadi buat saudara-saudara semua, saya ini kita semua kan selalu mendoakan yang terbaik lah untuk kalian semua. Karena mengapa kita ini tak intinya mendoakan, karena kalian ini luar biasa di channel YouTube ini. Saya hampir 6 tahun di channel YouTube ini. Itu masih ada yang ngikut. Itu namanya Sukiyam apa siapa itu kan. Saya mengikuti Bang Ria Lampung dari 6 tahun yang lalu Mas. Masya Allah. Karena bro. mungkin dilihatnya banyak sisi baiknya Nah. bisa dipetik, Bang. Jadi dilihatnya dalam menghadapi preman itu tidak perlu dengan kekerasan, bisa Betul. dengan kelembutan kalau bisa disentuh. Kan manusia ini kan yang membedakannya kan binatang kan hanya diberikan akal pikir, dan ketika akalnya digunakan bisa mengambil sisi baik dari sebuah kejadian, ya dia akan mengikuti terus, Bang. Iya. Nah, jadi saudara-saudara semua ya, mungkin live ini kita tidak lama-lama karena memang ada sesuatu yang harus kita atur dan itu tidak bisa kita tayangkan ya. Ya. Kita harus atur strategi di belakang layar. Karena ini semua bagian daripada trik keilmuan yang kita Sedangkan miliki. tidak ditayangkan saja dia bisa melihat dari kaca bengkalanya, Nah. apalagi kalau kita Ditayangkan begini. buka, Bang. Karena mak lampir ini kan dia ini sudah iblis tapi masih berwadak manusia. Kalau Ya. iblis sekalian katanya kalau bulan Enak. Ramadan di kerangkeng katanya kan. Kalau Ini masih bisa keluar, lepas. keluar ini. Nah itulah nanti akan banyak sekali pelajaran yang kalian petik daripada tayangan Bang Ria Lampung ketika Bang Ria Lampung bersama tim ini menghadapi daripada mak lampir ini, saudara-saudara semua ya. Nah jadi pesan-pesan saya untuk semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang pastinya hanya sebatas mengingat ya. Nah, jadi pesan saya ini kita sebentar lagi berpuasa, semoga saja
kita manusia-manusia hamba Allah yang penuh dengan dosa ini bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini penuh dengan kehikmatan, ya, dengan keikhlasan. keikhlasan, Cuma kita ketulusan. berpuasa kalau hati kita Betul. dongkol bang. Nah itulah yang akan menjadi ujian yang terberat daripada Bang Ray Lampung nanti, teman-teman. Ya syukur-syukur beberapa hari ini bisa disadarkan sebelum puasa ya. Jangan sampai ibaratnya mengganggu masa kita lain juga lah. Tapi kalau itu sampai di bulan suci Ramadan, matilah kita, teman-teman ya. Bagaimana ini ada iblis ini ya? Kata Kiai besar, kata ini tuh kalau bulan suci Ramadan itu iblis itu di kerangkeng. Tapi mak lampir ini bisa lepas karena dia ini separuh adanya manusia. Betul itu. Makanya saya penasaran juga, pengen saya buka juga nanti itu tanda lampir itu. Sebenarnya manusia apa iblis itu ya, saudara-saudara semua. Nah, Tapi mungkin bang Kiai ada juga bang. gimana? Kalau kata orang tua itu kan iblis itu aslinya ada di diri manusia juga itu tuh bang. Kalau ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya iblis itu ya hawa nafsu yang ada di diri kita itu Ya, sendiri. betul. Ya mungkin ini mak lampir ini mungkin setengah manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahwa Bang. sesungguhnya iblis itu ada bersama kita sebenarnya, merasuki dalam lingkaran pikiran kita. Itu iblis tuh. Jadi sifat-sifat iblis, sifat-sifat yang tidak baik itu ya ada di kita semua yang buruk-buruk. Tetapi yang baik-baik itu bukan ada di kita, tapi ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jin. Ada jin ifrit, jin ini itu beda itu. Ada jin tomang itu beda. Tapi kalau sudah belis itu ya, itu sifat-sifat yang harus kita bakar, harus sifat-sifat yang kita buang ya. Harus kita bisa kendalikan. Kendalikan ya, jangan sampai kita terbakar dengan sifat iblis itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara semua, semoga saja yang sudah hadir ini sehat semua, panjang umur murah rezekinya. Jangan lupa subscribe channel daripada Kiselamat yang bernama Noto Urip. Subscribe juga channel daripada Bang Ray Lampung. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kembali lagi ya, karena kita ingin menjalankan misi kita, jadi ini tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Kita akan lakukan itu secara diam-diam. Mungkin live kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Ada pesan-pesan terakhir selamat untuk penonton daripada Bang Ray Lampung. Pesan keselamatan dari dulu tidak pernah lelah sampaikan ya. Karena kita lahir ke muka bumi ini tanpa orang tua kita tidak mungkin bisa ada di muka bumi ini. Karena Aki meyakini ya ridho orang tua itu adalah ridho dari yang maha kuasa ya. Jadi kepada para sahabat-sahabat Aki berpesan ya, ketika orang tua kalian masih ada, muliakanlah. Karena setetes air susu dari ibu kita tidak akan bisa kita balas dengan walaupun kita sediakan gunung ataupun lautan bang ya. Dan bagi yang sudah tidak ada, doakan, karena doa anak kepada orang tua itu tidak berjarak, akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku yakin juga para sahabat-sahabat ini orang-orang baik semua, orang yang biasa memuliakan orang tuanya kan, orang yang selalu berprasangka baik. Dan aku doakan mudah-mudahan para sahabat-sahabat juga selalu dilimpahi kemudahan dari segala urusan bang. Amin. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita Yang sampaikan. belum dapat jodoh, semoga besok Dimudahkan jodohnya. biar Tapi biar jangan enak. sampai jodohnya mak lampir bang. Nah, jangan Silakan sampai. 12 itu bang. Tapi nggak tahu kalau jodoh, siapa tahu jodoh kan ya. Iya. Karena kalau kita itu pengen ya orang itu semuanya bahagia ya, semuanya bahagia. Dan apabila kalian merasakan hari ini lebih sulit, semoga saja hari esok lebih baik ya. Nah jadi intinya buat saudara-saudara semua, saya ingin mengingatkan di tayangan-tayangan daripada Bang Ray Lampung ini banyak sekali edukasinya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan banyak juga yang tidak baiknya juga ya. Yang tidak baiknya jangan diambil, ambil sisi baiknya saja, buang sisi buruknya. Buang jauh-jauh. Teman-teman semua, jangan lupa perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.